فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk saling mengingatkan, yaitu tentang perkara akhirat. Saudara kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan temanmu yang sejati adalah yang memakmurkan negeri akhiratmu, sekalipun gara-gara dia duniamu itu menjadi hancur. Dan musuhmu yang sejati adalah yang dia menghancurkan negeri akhiratmu, sekalipun gara-gara dia duniamu itu menjadi makmur. Saudara kaum muslimin, ketahuilah kebahagiaan seorang hamba itu terletak di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saudara kaum muslimin, maka mau tidak mau di dunia ini dia harus berusaha beribadah di atas basirah, di atas ilmu. Kemudian dia berusaha untuk mensahihkan amalnya, dia berusaha untuk beramal dengan niat yang benar dan amalan yang mutabaah, yang mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi seseorang itu dia rajin di dalam beribadah, tetapi jiwanya condong kepada hal-hal yang bisa menodai keikhlasan, kepada hal-hal yang bisa membatalkan amal soleh yang telah banyak dia lakukan. Saudara kaum muslimin, karena itu kondisi para salaf, mereka sangat khawatir bila amal ibadah mereka itu terhapus. Dikatakan oleh seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsih. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad SAW, masing-masing mereka itu khawatir kemunafikan menimpa dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya, mereka itu sangat berhati-hati. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka itu iman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Innahum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu sifatnya berbuat syirik kepada Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mereka memberi apa yang telah mereka berikan, tetapi jiwa mereka itu. Putri As-Siddiq pernah bertanya, radhiyallahu anha, apakah mereka pencuri? Apakah mereka ini perampok? Apakah mereka ini peminum khamar? Kata Nabi SAW, tidak wahai Putri Siddiqah, mereka ini adalah orang yang puasa, mereka ini adalah orang yang beribadah, orang yang sholat, mengeluarkan zakat, tetapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, ini dia sifat para pendahulu kita diabadikan di dalam Al-Qur'an. Maka sepantasnya bagi kita untuk memiliki sifat seperti sifat mereka, karena kita bercita-cita ingin berjumpa dengan mereka di surganya kelak. Saudara kaum muslimin, setelah menyebut nama orang-orang dijumpai oleh Ibnu Abi, nama para sahabat Nabi SAW, maka Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan yang demikian itu pada diri seorang muslim itu terkadang muncul dari dirinya hal-hal yang bisa memperasaan. Oleh karena itu ikhwan fillah, para salaf dan mereka menetapkan pembatal-pembatal keamalan itu ada, dan ini dibagi menjadi dua. Ada yang bersifatnya kulli, bersifatnya membatalkan seluruh amalan, yang membatalkan seluruh amalan tanpa tersisa sedikit. Dalam Al-Quran surah itu dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Saudara kaum muslimin, ada pula yang sifatnya nisbi, yang dia hanya membatalkan sebagian amalan dan bukan amalan. Kenalilah wahai saudara kaum muslimin, bahwasanya pembatal amal yang pertama dan yang paling berbahaya
Yang pertama adalah kesyirikan, nifaq. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Siapa yang keluar di antara kalian dari agamanya dan dia mati dalam kondisi kafir, fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang amal perbuatan mereka itu terhapus di dunia dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah orang-orang penghuni neraka, mereka di dalamnya. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Telah diwahyukan kamu wahai Muhammad dan kepada seluruh nabi-nabi sebelummu tanpa terkecuali, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik akan hapuslah seluruh amal perbuatan. Saudara kaum muslimin, demikian pula Allah juga mengatakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Siapa yang mengingkari keimanan, dia kufur kepada keimanan, maka terhapus amal perbuatannya. Saudara kaum muslimin, seorang yang bodoh bertanya kepada anaknya yang bodoh pula, wahai nak, kapan orang Jumatan? Sang anak mengatakan, tidak tahu ya ayah, mungkin hari Rebu, kata dia. Saudara kaum muslimin, inilah gambaran Islam hari ini. Ya, mereka mengenal apa itu iman, mereka mendengar apa itu takwa, mereka sering mendengar apa itu syirik, apa itu kekufuran, tapi perinciannya mereka tidak tahu. Bagaimana orang ini ada kewajiban Jumat, tetapi dia tidak tahu bagaimana perincian. Bahkan lainnya itulah yang seharusnya dia sebagai bentuk kasih sayang para ulama sunnah kepada umat Islam. Mereka rinci menjelaskan apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, bentuk-bentuknya, cabang-cabangnya, dan hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Dan ini terhimpun luas dan jelas di dalam sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Maka orang-orang yang kafir, tak sepakat para ulama, jika mereka masuk ke dalam Islam, maka seluruh amal yang telah mereka lakukan Islam, amal kebajikan yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi mereka, dicatat di dalam Islam. Tetapi tetap berpegang teguh dengan kekufurannya, maka hal itu tidak berfaedah baginya. Bahkan Allah akan menghapusnya, kan karena masih adanya kekufuran syirik yang melekat di dalamnya. Saudara kaum muslimin, namun dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah akan berikan dia balasannya di dunia. Wa ammal kafiru fayud'amu bihasanati ma amilah biha lillahi fid dunya. Adapun orang yang kafir, dia diberi makan dengan amalan yang dilakukannya tulus karena Allah di dunia ini. Abdullah akhirat sanatun yujza biha, dan nanti ketika dia kembali ke akhirat sudah tidak ada lagi kebaikan yang akan dibahas nanti untuknya di akhirat. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, hidayah kepada iman ini adalah hidayah yang terbesar atas seorang mukmin yang paling berharga di atas muka bumi ini, yang Allah ibaratkan itu lebih berharga daripada emas sebesar muka dunia ini. Ya, Allah mengatakan, falay yaqbalu minhu, ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falay yaqbalu min ahadin milul ardi zahaban wala bistadabi. Orang kafir kalau dia mati dalam kondisi kafir, Allah akan terima darinya tebusan walaupun emas sebesar muka bumi ini.